Selamat siang anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini saya Budharyono Sudaryono ingin menyampaikan visi misi SMA Panguduluhur Yogyakarta. Sebelum Budar menjelaskan mengenai visi misi SMA Panguduluhur, bahwa sekolah SMA Panguduluhur merupakan Yayasan Panguduluhur yang pusatnya ada di Semarang, merupakan karya para bruder FIC. Di Yogyakarta ini merupakan yayasan perwakilan yang terdiri dari TK Panguduluhur, SD Panguduluhur, SMP Panguduluhur, dan SMA Panguduluhur. Totalnya ada 11 sekolah. Pada kesempatan ini anak-anak, kami akan menyampaikan visi SMA Panguduluhur Yogyakarta. Visi SMA Panguduluhur Yogyakarta yaitu terbentuknya pribadi beriman, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, dan terbuka dalam menghadapi tantangan zaman. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 misi. Maka oleh sebab itu, supaya bisa berjalan visi SMA Panguduluhur, maka peserta didik diajak agar menjadi pribadi yang beriman, pribadi yang berbudi pekerti luhur, pribadi yang cerdas, pribadi yang terampil, dan pribadi yang bisa menghadapi tantangan zaman. Adik-adik sekalian, agar sekolah ini bisa berjalan dengan baik secara keseluruhan, ada 5 tujuan dari sekolah ini, yaitu tujuan yang pertama yaitu menghasilkan peserta didik yang beriman tanpa membedakan agama, ras, suku, dan tingkat sosial. Adik-adik sekalian, SMA Panguduluhur di Yogyakarta ini terdiri dari para siswa yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Jawa, Jawa Tengah ini, dan juga sekitar Jogja ini. Dan juga terdiri dari berbagai agama. Maka oleh sebab itu SMA Panguduluhur ini merupakan Indonesia Mini. Akan membentuk menjadi pribadi-pribadi yang tanpa membedakan satu dengan yang lain, baik dari sisi agama, ras, maupun budaya. Tujuan yang kedua yaitu menghasilkan peserta didik yang menghidupi sikap kerja keras, tanggung jawab, setia, tangguh, jujur, dan sederhana. Tujuan yang kedua ini berdasarkan pada nilai-nilai yang disampaikan oleh pelindung, yaitu Santo Yusuf. Santo Yusuf sangat mengajarkan berhubungan dengan kesederhanaan, kejujuran, dan kerja keras. Maka oleh sebab itu, siswa-siswa SMA Panguduluhur ini diharapkan juga memiliki sikap seperti apa yang dimiliki oleh Santo Yusuf. Dan yang ketiga yaitu menghasilkan peserta didik yang berpengetahuan dan dapat diterima di perguruan tinggi. Maka di dalam kegiatan sehari-hari, banyak kegiatan-kegiatan khususnya untuk lebih mencerdaskan para siswa, banyak kegiatan-kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dan juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar sekolah ini. Sehingga dengan harapan para siswa siap masuk nanti di perguruan tinggi. Seperti apa yang diharapkan oleh peserta didik tersendiri, baik itu negeri maupun swasta,
baik dalam negeri maupun ada yang di dalam luar negeri. Dan tujuan yang ketiga yaitu menghasilkan peserta didik yang berpengetahuan dan dapat diterima di perguruan tinggi. Seperti tadi yang sudah kami utarakan itu. Dan yang keempat yaitu menghasilkan peserta didik untuk mampu menghargai dan melestarikan budaya lokal. Maka nanti adik-adik setelah belajar di SMA Pengentulur juga diajarkan mengenai seperti bahasa Jawa, ada membatik, kemudian ada ya budaya-budaya lokal yang lain seperti kepangudiluhuran dan juga kegiatan-kegiatan yang khas seperti di Yogyakarta ini. Dan yang keempat yang kelima yaitu menghasilkan peserta didik yang berbudaya dan berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. SMA Pangutuluhur Yogyakarta ini telah 4 tahun ini pembelajaran selalu dilakukan yaitu dengan e-learning. Maka oleh sebab itu adik-adik pembelajaran ini tidak terbatas pada tempat dan waktu, sehingga adik-adik bisa belajar dari rumah, belajar di lingkungan sekolah, sehingga adik-adik bisa mengembangkan pendidikan di SMA Pangutulur ini dengan optimal. Apalagi sekarang ini dituntut pembelajaran yang berwawasan IT, teknologi, dan juga adik-adik juga ditantang sekarang ini seperti masa COVID-19 ini harus belajar yaitu online, tetapi kami SMA Pangutulur sudah siap sekitar 4 tahun yang lalu. Untuk bisa terwujud dari tujuan tersebut, kami menentukan ada 6 kebijakan mutu. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu dan kualitas lulusan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan mutu kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu Bapak Ibu guru maupun karyawan. Dan yang ketiga meningkatkan mutu peserta didik. Yang keempat meningkatkan mutu dalam bidang kegiatan NGNP, OSN, O2SN, ada riset ataupun karya tulis. Dan yang kelima yaitu meningkatkan mutu pelayanan akademik dan non-akademik. Pelayanan mutu ini kami lebih menekankan yaitu pendampingan dengan hati, yaitu dengan kasih. Dan yang keenam yaitu 6 kebijakan mutu ini meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan. Di SMA Pangutuluhur Yogyakarta ini lengkap sarana prasarana baik itu dalam bidang IT maupun sarana yang lain. Kami memiliki di sini ada 4 lab komputer. Semuanya berbasis komputer ini yaitu digital. Maka kami anak-anak nanti kalau masuk SMA Pangutulur di sini belajar berhubungan dengan e-learning. Sehingga para siswa memiliki 7 kompetensi. 7 kompetensi itu antara lain yaitu kompetensi iman dan berpengerti luhur. Yang kedua, kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, kompetensi kepemimpinan gerejawi dan nasionalisme, kompetensi sosial, KMTD dan kewirausahaan. Dan yang kelima, kompetensi olahraga ataupun kesenian, sehingga anak-anak juga memiliki hobi-hobi seperti olahraga, kesenian, sehingga bisa dikembangkan di SMA Pangutulur ini. Tetapi juga memiliki kompetensi lingkungan hidup dan keutuhan alam ciptaan. Diharapkan para siswa memiliki kepekaan terhadap lingkungan, cinta akan lingkungan. Dan yang ketujuh yaitu kompetensi komunikasi dan terbuka terhadap tantangan zaman. Anak-anak sekalian, maka
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk seterusnya, khususnya di dalam tahun ajaran 2020-2021 ini, sekolah memiliki moto kasih, disiplin, dan unggul, dan memiliki kultur pelayanan, yaitu melayani dengan hati, yaitu secara humanis, asuh, teladan, dan iman. Semoga adik-adik yang memilih belajar di SMA Pangudulur ini, Anda bisa mengembangkan dan Anda menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik semuanya, dan nanti di dalam kegiatan untuk selanjutnya adik-adik bisa menjawab refleksi yang ada. Terima kasih, semoga sukses, berkah dalem.